Baik, Akang Teteh semuanya alhamdulillah sebagaimana biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim walaupun dari tempat yang berbeda. Mudah-mudahan ini menjadikan tentunya ajang silaturahim tentu yang baik yang bisa kita lanjutkan, dan juga mudah-mudahan sebulan sekali kita menghadirkan guru-guru kita ya, sekaligus kita bernostalgia dulu ketika di pesantren kita diajarkan langsung oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita tentunya membawa keberkahan buat kita semua selaku muridnya ya. Termasuk alhamdulillah guru kita Al-Ustaz yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, Ustaz yang kami hormati, karena waktu sudah lewat dari yang diagendakan, karena kita sampai pukul 21 ya. Nah, sambil menunggu teman-teman lain bergabung, dipersilahkan kita langsung saja mendengarkan tausiah hasanah untuk pertemuan bulan ini yang dipersembahkan oleh Ilmida, pengurus Ilmida di bawah komando Ustadz Mahdi Fauzi LC, yang akan disampaikan kali ini oleh guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nasrullah SHI MPD. Kepada beliau kami persilakan dengan tema pada malam hari ini, yaitu Tazkiyatun Nafs. Silakan Pak Ustadz dan teman-teman, barangkali nanti yang mau bertanya silakan disiapkan pertanyaannya. Nanti ada sesi pertanyaan terakhir tanya jawab. Baik, tafadhol Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bergembira, farhan syadidan. Kita semua bisa berjumpa walaupun melalui udara, tapi insya Allah tidak mengurangi silaturahim, ikatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan tema yang sesuai yang disampaikan oleh moderator tadi dan yang diusung oleh Ustadz Mahdi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ilmida, guru-guru kita tercinta di Darul Amal yang sudah berjuang membesarkan Darul Amal. Terutama guru kita Bapak, ya, sapaan akrabnya Pak Umay. Mari kita semua mendoakan guru-guru kita yang sudah mendahului kita, termasuk guru kita Bapak Umay dan Pak Haji Nanang, Wak kita, semua yang sudah mendahului kita, alumni-alumni kita yang sudah mendahului kita. Mari kita doakan agar beliau mendapat
tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mari kita doakan dengan sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya melanjutkan, ini masih suasana saya saking gembira-gembiranya jadi gugup ini menyampaikan ya. Karena materinya cukup luar biasa nih, cukup luas ya. Temanya itu cukup luas, tazkiyatun nafas. Dan kayaknya saya tidak cocok nih untuk membahas ini. Karena diri saya pribadi belum suci ya. Belum bersih, masih banyak dosa. Jadi kurang pasnya itu kelihatannya. Tapi mari kita sama-sama, karena kita semua proses untuk mensucikan diri, mari kita sama-sama kita membahas materi ini walaupun ya berat lah sebetulnya. Sahabat-sahabat sekalian, tanpa saya sapa satu persatu ya, mohon maaf sekali. Sebelum kita lanjut ke tema atau materi, saya secara pribadi, hamba Allah yang lemah ini, mohon kiranya alumni-alumni, ustadz-ustadz yang di Darul Amal, yang sekarang yang saya hadir Ustadz Hudayah, mohon nanti sampaikan ke alumni-alumni dan ustadz-ustadz yang ada di sana, saya sampaikan mohon maaf dari saya yang sebesar-besarnya dari kesalahan yang saya lakukan selama kita bergabung, selama kita bersama, baik itu dari perkataan, perbuatan, atau tingkah laku, bahkan mungkin ada sesuatu yang menyakitkan kepada sahabat-sahabat semua selama kita bermuamalah bersama dalam mengemban amanah pendidikan. Saya secara pribadi mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah bisa memaafkan ya. Halo, ini kedengaran nggak ya? Kedengaran Ustaz. Alhamdulillah. Kedengaran Ustaz. Mohon dimaafkan yang di lapangan ya. Ya, jadi jangan sampai ada ya, mungkin kita dijauhkan dari suudzonitas ya, suudzon ya. Insya Allah semuanya, dan saya secara pribadi insya Allah sudah membebaskan, dan semoga kita semua mendapat ridho, mendapat rahmat, mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, saya coba lanjutkan ya. Walaupun ini sebetulnya saya tidak bermaksud untuk menasehati ya sebetulnya ya, karena memang antum-antum semua kayaknya udah insya Allah udah baik-baik semua ya. Ya, jadi saya kesimpulannya hanya menasehati diri saya sendiri aja. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bahagianya saya malam ini bisa bersilaturahim. Yang pertama tadi saya mohon maaf, dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, mari kita doakan Darul Amal dan semua alumninya agar Allah selamatkan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kita lanjut ke tema kita tentang tazkiyah. Saya memahami bahwa semua manusia, termasuk kita, sahabat-sahabat DA dan saya semua, pasti menginginkan hidup kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Sampai-sampai orang-orang tua kita, guru-guru kita, memberikan nama kepada kita yang baik. Terlebih-lebih banyak di antara
orang tua kita yang memberikan nama kita dengan nama selamat. Itu tentunya dambanya agar kita menjadi hamba Allah yang selamat. Bahkan setiap di penghujung sholat, di dalam wirid kita selalu berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu semua kita menginginkan bahwa kita ingin selamat. Semua kita mendambakan keselamatan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang keberapa tuh Asy-Syu'ara? Yang Allah menyampaikan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak bermanfaat harta, keturunan, anak-anak manusia illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hamba-hamba Allah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Saya pahami hati yang selamat ini adalah salah satu adalah proses dari tazkiyah ini. Jadi hati yang selamat itu yang terbebas dari kekufuran, kesyirikan, dan hal-hal yang lain. Maka tema yang diusung oleh alumni ini sangat luar biasa sekali. Karena kalau kita telusuri, kalau kita pahami bahwa misi Rasulullah SAW diutus ke dunia adalah salah satunya adalah untuk bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini salah satunya adalah untuk tazkiyatun nafas, untuk mensucikan diri-diri manusia. Termasuk hamba-hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari mana informasi ini kita bisa dapat? Mari kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 129 kalau tidak salah. Ini diabadikan dan salah satu doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatluna ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Rasul diutus salah satunya di situ adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimul kitab al-hikmah, mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah yang dimaksud. Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Allah maha gagah dan maha bijaksana. Ini 14 abad, berabad-abad ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Ibrahim sudah berdoa agar diutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Itu luar biasa. Bahkan ketika Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, itu di dalam riwayat kalau tidak salah di Bukhari Muslim ya, itu ada setelah Fathul Makkah itu Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat untuk membersihkan Ka'bah
dari berhala-berhala dan gambar-gambar yang menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Bahkan di sebuah riwayat Rasulullah tidak ingin masuk sebelum di Ka'bah itu dibersihkan dari berhala-berhala dan sesuatu hal yang berujung kepada kesyirikan. Maka salah satu fungsi Rasulullah SAW diutus itu adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa yang kotor terhadap umat-umatnya dan untuk mengangkat akhlak-akhlak manusia, membersihkan akhlak-akhlak manusia dari akhlak-akhlak yang rendah. Itu salah satunya. Itu di ayat yang wa yuzakkihim. Itu surat Al-Baqarah ayat 129 kalau tidak salah. Mari kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Allah menyampaikan melalui Rasulnya di surat yang sama, di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya ayat yang 100 ke 51. Hampir sama bunyinya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatsluna ayat. Ada yang hafal nggak ayatnya? Mohon dibantu. Ada yang hafal? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatluna ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah Wa yu'allimukum ma lam takun. wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi salah satu rasul diutus kama arsalna fikum rasulam minkum. Jadi rasul itu diutus pertama adalah yatluna ayatina, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Nah, yang pertama itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an, wa yu'allimul kitab wal hikmah, wa yuzakkihim terakhir. Tapi di ayat ini wa yuzakkihim, mensucikan diri. Apa yang bisa kita pahami untuk memahami ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Allah, ilmu-ilmu Allah, yang pertama yang harus diluruskan dulu adalah apa? Wa yuzakkihim. Kita harus membersihkan jiwa-jiwa kita. Kita harus membersihkan hati kita. Kita harus membersihkan ruh kita dari yang tadi itu, dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari iri, dari hasud dan lain sebagainya. Karena ilmu Allah tidak akan masuk kepada orang-orang yang jiwanya tidak bersih. Bagaimana kita bisa tahu peristiwa ketika Rasulullah berusia 5 tahun kalau tidak salah? Rasulullah diangkat, dibelek oleh malaikat. Itu artinya disucikan hatinya. Jadi betapa pentingnya mensucikan diri ini. Maka ayat yang turun, Rasulullah diutus adalah salah satunya adalah misi yang diusung oleh Rasulullah adalah wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa-jiwa yang kotor dan untuk membersihkan akhlak-akhlak yang rendah menjadi akhlak-akhlak yang mulia dan yang baik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yang lebih menarik lagi, Allah menyampaikan di surat Ali Imran ayat 164. Sungguh anugerah yang luar biasa Allah mengutus Rasulullah di tengah-tengah kita sebagai umatnya apa? Salah satunya juga misinya apa? Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan
diri-diri kita, diri-diri umatnya, dan memberikan pelajaran wa yu'allimul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Salah satu nikmat yang terbesar bahwa kita diutus oleh Allah seorang Rasul yang salah satunya adalah fungsinya adalah Rasul diutus untuk mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Yang terakhir saya sampaikan ayat Al-Quran di surat yang ke-64, surah Jumat. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba lanjutan ayatnya tolong disambung, saya agak min qablu lafi dhalalin mubin. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ya. Itu kalau itu yang tadi itu. Afwan, ntar ya saya baca coba. Ini Wal hikmata. Surat Jumat. Afwan ya, ini saya lupa nih kalau lagi di materi gini jadi lupa kalau walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu alaihim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Jadi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan dari ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi itu bahwa menunjukkan bahwa betapa pentingnya mensucikan jiwa kita. Karena ketika jiwa kita kotor, maka tidak akan bisa menempuh hal-hal yang suci. Karena Allah Maha Suci, ya kita sulit untuk menempuh jika kita tidak mensucikan diri kita. Menjadi serambio didinya. Betapa pentingnya mensucikan diri ini. Nah, tazkiyah ini adalah pensucian sifatnya non materi. Jadi dalam Islam itu kan ada pembersihan, itu ada, kalau dulu guru kita Bapak mengajarkan itu ada nazafah, ya, ada toharoh, ada tazkiyah. Nah, yang nazafah ini kan sifatnya estetika, jadi yang nampak. Nah, toharoh ini adalah pembersihan dari najis dan hadas atau peristiwa yang terjadi. Nah, sementara tazkiyah ini adalah pembersihan yang sifatnya rohani. Jadi pembersihan jiwa. Makanya saya sampaikan tadi ini materi ini luar biasa. Tapi ya, ini harus kita tempuh karena ini merupakan misi dan ajaran Rasulullah SAW. Salah satu yang menyebabkan terkotorinya jiwa kita atau kolbu kita itu adalah dosa. Dan dosa yang terbesar itu adalah dosa kesyirikan. Sehingga Allah menyampaikan, ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika seseorang itu syirik, maka semua amal kebaikan akan terhapus. Jadi betapa dahsyatnya syirik ini. Nah, kalau orang-orang umat dulu, syiriknya mungkin dia menyembah patung,
dan lain sebagainya. Tetapi kesyirikan yang sekarang bisa jadi beda. Bisa jadi kita syirik karena uang. Bisa jadi syirik karena kita memiliki ilmu. Bisa jadi kita syirik karena kita bangga terhadap diri kita sendiri. Itu bisa jadi. Dan ini bisa jadi menghalangi kita. Ketika menganggap kita orang lain lebih rendah daripada kita. Ketika menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Dan sebagainya. Itu adalah wujud kesombongan. Dan itu adalah penyakit hati. Nah ini fungsinya tazkiyatun nafas itu adalah. Salah satunya adalah kita berupaya dan berusaha untuk menahan. Sehingga di ayat yang lain Allah menyampaikan di surat Al-A'la ya, di ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya. Jadi mensucikan diri dari hal-hal yang tadi. Syirik, ya, kekufuran, iri terhadap orang lain, kesombongan dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Dan inilah fungsinya tazkiyah. Nah, yang menjauhkan diri kita kepada Allah itu adalah salah satunya adalah dosa. Sehingga kita tahu di kisah Nabi Adam dengan Hawa. Kenapa ketika di surga Allah menyatakan kepada Adam dan Hawa dengan kata-kata ungkapan hadza wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati pohon ini. Berarti saat itu Adam, Hawa dengan Allah itu begitu dekat. Tetapi ketika Adam melanggar aturan dari Allah, ungkapannya berbeda. Antil kumasyajarah. Dari pohon itu menunjukkan kata itu adalah isyarat jauh. Berarti ketika Adam melakukan dosa, maka Allah berjauhan, menjauhi Adam. Nah, tetapi ketika Adam menyadari tentang dosanya dan dia bertaubat, maka Allah menyatakan fataba alaihi, Allah bertaubat. Berarti taubat itu adalah kembali Allah merahmati Nabi Adam alaihissalam. Jadi salah satu yang menjauhkan kita adalah dosa. Nah, bagaimana agar kita berupaya dengan tazkiyah ini mensucikan diri? Itu adalah salah satunya. Tazkiyah itu adalah, kalau yang saya pahami, tazkiyah itu adalah pintunya dengan taubat. Karena dimanapun kajian-kajian sufi, ya, sufi ini kan termasuk adalah bahasan-bahasan tazkiyah itu adalah memang ini sufi itu adalah ajaran Rasulullah. Karena sufi itu adalah mensucikan diri kita dari hal-hal sifat-sifat yang seperti itu, yang non fisik lah kira-kira, tidak kelihatan. Nah, salah satunya apa? Tazkiyah itu adalah dengan bertaubat. Taubat yang paling pentingnya harus kita lakukan adalah sholat. Sholat 5 waktu adalah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu itu adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika orang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu Rasul menyatakan sungguh dia telah kafir. Karena inilah taubat yang sesungguhnya. Maka jika manusia, kita sebagai manusia, ya, berani meninggalkan sholat, nah, itu dosa yang sangat besar sekali, itu adalah meninggalkan sholat. Upayakan terutama sholat subuh, ya, itu ya semua sholat itu adalah pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya.
lalu puasanya. Jadi yang saya pahami ya dari tazkiyah ini adalah proses mensucikan diri kita itu adalah dengan cara taubat kepada Allah. Karena banyak ayat-ayat yang menunjukkan ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk menggapai ampunan dari Allah, itu bertaubat. Jadi pintu tazkiyah ini adalah tidak lain hanya dengan taubat. Karena tidak ada manusia yang tidak terlepas dari dosa. Semua kita memiliki dosa. Nah, dosa itu dibersihkannya dengan taubat. Keselamatan kita adalah ketika kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mungkin tadi saya terlalu panjang dan terlalu melebar. Saya coba kembali bukan mengulang ya, tapi coba sekali meringkas gitu ya apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi tazkiyah ini adalah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang pertama kali adalah yang memberantas kesyirikan, kekufuran saat itu di kota Mekah dan kejahilian. Pertama kali Rasulullah ketika Fathul Makkah itu yang disucikan, yang dibersihkan oleh Rasulullah itu adalah Ka'bah. Dihilangkan itu bentuk-bentuk atau lambang-lambang kesyirikan, termasuk berhala-berhala yang ada di dalamnya itu oleh Rasulullah dibuang. Karena ini adalah yang merusak. Jadi orang akan jauh dengan Allah ketika manusia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa yang terbesar itu adalah syirik. Lalu bagaimana upaya untuk membersihkan itu adalah pertama kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang harus kita pelihara adalah tobat kita dengan sholat salah satunya. Karena sholat itu adalah suatu hal yang menghadirkan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Karena as-salatu kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah naiknya seorang hamba berhadapan dengan Allah. Maka ungkapan salat yang pertama yang sering kita pelajari dengan guru kita dan guru-guru kita di TEKI, termasuk mungkin Ustaz Huda yang mengajarkan apa? Ungkapan yang pertama adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan jiwa ragaku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi sesungguhnya ya, komunikasi yang tepat untuk mensucikan diri kita itu adalah salah satu bertobat, dan bertobat kita salah satunya adalah melalui sholat kita. Jadi bisa dibayangkan kalau orang yang tidak sholat itu luar biasa. Jadi orang yang tidak sholat, yang berupaya, yang melalaikan sholat itu sangat luar biasa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, walaupun saya mungkin berbicaranya kemana ya, tidak terkonsep, tapi intinya itu. Jadi kalau saya memahami tazkiyah itu, ya mensucikan diri itu adalah salah satunya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat yang efektif ya, selain kita membaca istighfar dan lain sebagainya, itu adalah salat ya. Karena salat itu adalah komunikasi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan salat. Ketika kita berdosa itu adalah salat, ada salat taubat. Ya. Ketika kita galau, tidak bisa menentukan sesuatu, itu adalah salat istikharah. Jadi semua bisa diselesaikan dengan salat. Jadi intinya kalau saya memahami tazkiyatun nafas di sini, mari kita berupaya, berusaha untuk
menjaga sholat kita, ya, menjaga sholat kita dan mempelajari sholat itu baik secara istilah, secara maknawi, semuanya makna sholat itu adalah salah satunya itu. Jadi karena komunikasi yang efektif dengan Allah itu adalah sholat, ya. Karena sholat itu adalah merupakan zikir yang sangat luar biasa. Ya, kadang-kadang kita suka keliru, kita memperbanyak zikir di luar sholat. Sementara ketika sholat kita tidak ingat Allah. Nah, sesungguhnya komunikasi yang terbaik dan mengingat Allah, bertobat kepada Allah itu adalah sholat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kayaknya cukup ya uraian tazkiyah ini. Mohon maaf tadi saya ayat-ayatnya itu hafal gitu, tapi ketika komunikasi saya tidak megang Quran juga tadinya, komunikasi seperti ini saya dengan Zoom ini saya tidak bisa melihat gitu ya sahabat-sahabat semua, sehingga mohon maaf jika ada kekurangan ya. Dan tadinya pun niat saya itu hanya semata-mata silaturahim saja dengan sahabat-sahabat semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat diri saya dan diri teman-teman semuanya. Itu saja mungkin ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dilanjutkan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guru kita yang sudah menyampaikan materi yang sudah disediakan oleh pengurus Ilmida pada bulan ini. Mudah-mudahan tentunya yang disampaikan oleh guru kita menjadikan tambahan wawasan keislaman kita dan juga tentunya semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait tazkiyatun nafs yang tadi disampaikan bahwa aspek ini sangat penting untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping memperbaiki akidah, kemudian syariah, tema bulan lalu ya. Dan ini mungkin aspek akhlak ya, tasawuf dan sebagainya. Nah, barangkali teman-teman sebelum kita akhiri, ini masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya, kami persilahkan. Mungkin nanti dibatasi, sementara 3 pertanyaan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Syukur-syukur gak pertanyaan. Teman-teman yang mau bertanya, silakan sebutkan nama, alamat, kemudian alumni keberapa, nomor sepatu mungkin boleh. Ya, silakan pertanyaan pertama. Ada yang bertanya? Saya deh. Kok pakai deh ya? Mungkin karena bingung kali ya. Materinya nggak jelas mungkin ya, jadi nggak bisa bertanya. Ya, Ustaz, ini udah paham sepertinya ya. Saya. Baik, silakan. Iya. Makasih. Soalnya kalau nggak bertanya nih besok langsung ulangan ini. Untung ada yang nanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati. Amin. Saya Muhammad Nur Jaman, alumni ke-6 Games. Terima kasih waktunya. Barangkali pertanyaan tentang kajian pada malam hari ini terkait dengan tazkiyatun nafsi, tazkiyatun nufus. Nah, kaitannya ini saat dengan tasawuf ya, atau ada sufi gitu ya. Iya. Barangkali entah itu salah dalam penafsiran atau bagaimana, kayak tasawuf kontemporer barangkali. Jadi dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu caranya dengan meninggalkan kesenangan dunia
Nah, di sisi lain ada kewajiban yang memang harus jadi kewajiban itu ditunaikan gitu ya, seperti umpamanya keluarga atau anak-anaknya, istrinya gitu. Nah itu dalam perjalanannya ditinggalkan gitu saat. Nah, sementara kan sisi lain juga kayak anak gitu kan butuh pendidikan gitu kan. Nah itu bagaimana menurut Ustadz nih pandangan seperti orang-orang yang kayak begitu? Demikian barangkali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung dijawab. Makasih banyak atas pertanyaannya, luar biasa. Yang saya pahami bahwa sufi itu sebetulnya tidak meninggalkan dunia. Kenapa? Kenapa makna-makna tazkiyah tadi itu digandengkan dengan zakat ya? Zakat ya. Tazkiyah itu sama seakar kata dengan zakat kan? Zakat itu artinya mensucikan. Sementara zakat itu diwajibkan kepada orang yang kaya. Jadi kalau tidak kaya tidak bisa zakat, maksudnya. Jadi kalau kita melihat mungkin Imam Ghazali ya, beliau sufi atau imam yang lain sufi itu ya. Beliau meninggalkan dunia, sesungguhnya bukan meninggalkan dunia, beliau sudah kaya. Jadi yang dimaksud meninggalkan dunia itu jangan sampai dunia ini menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia di mata Allah tidak ada apa-apanya. Dunia itu maknanya kan artinya rendah ya. Dunia itu dekat ya. Jadi dunia itu maknanya tidak ada yang baik sesungguhnya dunia itu. Jadi sangat kecil sekali. Jadi bukan tidak kaya, bukan meninggalkan dunia. Kalau bagi saya itu sufi itu artinya apa? Tidak menjadikan dunia itu di genggamannya gitu. Sehingga dunia ini menghalangi gitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi bukan meninggalkan dunia kalau saya maknanya. Jadi tidak menjadikan dunia itu menjadi penghalang. Menjadi penghalang dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru harusnya dunia ini menjadikan potensi untuk mendekat diri kepada Allah. Sehingga dunia itu tidak dimasukkan di dalam hati gitu. Kira-kira gitu seperti itulah. Wallahu alam. Semoga jawabannya bisa dipahami. Makasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan dari Ustadz Lama juga terima kasih, dan terima kasih jawaban dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa tercerahkan yang bertanya ya, khususnya dan umumnya kita semua. Baik, tadi yang pertama, kemudian yang kedua dipersilahkan. Tapi sebelum dilanjutkan, diinformasikan tadi ada pesanan dari Ketua Ilmida ya. Nanti setelah ini atau mungkin di penghujung acara ada presentasi dari Ketua Koperasi Ilmida ya. Koperasi. Oh iya. Dari Kang Eka nih, ini kawan saya nih, Kang Eka. Ya, baik, silakan yang selanjutnya, pertanyaan kedua. Mohon izin Kang, izin Ya, bertanya. Silakan, diizinkan. Ya. Nama, angkatan. Raise hand terlebih dahulu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal yang bertanya ini. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz. Izin Betul. bertanya. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, dan terima kasih atas waktunya untuk Ustaz dan akang-akang. Izin Ustaz, izin bertanya berkaitannya dengan toharoh dan berkaitannya dengan kondisi yang sering kami alami pada saat ini Ustaz. Jadi ketika kebetulan kami berada sering kegiatan lapangan Ustaz, kadang kami latihan di hutan, dan kadang kami juga berlumpur-lumpur gitu, tapi ketika masuk waktu sholat yang membuat kami dilema, ketika kami sholat tapi dalam keadaan kami kotor, dalam keadaan basah dan waktu yang sempit, tapi tetap kami melaksanakan mungkin
wudhunya tanpa sepatu dilepas, ketika sholat pun sepatu tetap kami pakai. Mungkin ada saran atau masukan bagaimana yang sebaiknya untuk kami kerjakan ketika kondisi seperti itu. Bukan kami tidak mau sholat tenang ataupun apa, tapi kondisi di lapangan ketika kami latihan sering menghadapi hal-hal seperti itu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Hendang yang itu ya, TNI ya? Iya, Siap, betul. siap. Pak, berarti Hendang angkatan 16 Marifat. 16. Ini Siap. aparat anggota pertama ya dari alumni kita ya? Siap. Yang Tidak, lain ada nggak? sebelumnya ada dari Ada. 13 ada Kang Hendrik. Oh iya. Ya, selamat berjuang nih Kang Hendang. Siap. Ya, sebetulnya pertanyaannya mungkin mengarah ke fikih nih Ustadz, cuman Fikih, ya. barangkali beliau juga sebetulnya tidak banyak waktu nih, jadi mendesak barangkali untuk diberikan pencerahan. Silakan Ustadz, langsung saja. Iya. Sebetulnya sih yang berhak untuk menjawab ini Ustadz Zuhdi kelihatannya sama Pak Haji Mehmet ya. Iya. Tapi tidak apa-apa Ustadz. Jadi kalau saya mungkin Langsung saja. fikih ini ya, karena kalau bahasa yang kita pahami bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau saat itu sesuai dengan kondisi, kalau memang kondisi saat itu tidak memungkinkan, saya pikir tidak ada air kita dengan tayamum. Gitu. Kalau dalam kondisi seperti itu pun yang kita pahami ya tanah itu suci gitu ya. Jadi bukan hal yang najis, tanah itu adalah suci. Jadi dalam kondisi apapun ya kita di sana tetap melaksanakan sholat ya. Bahkan ada sholat khauf ya, dan ada sholat yang lain itu ada sholat rukban dan sebagainya, berarti sholat harus kita tegakkan dimanapun dan kapanpun, kondisi seperti apapun. Tapi nanti ya ketika misalkan sudah ada kondisi aman, kalau kita yakin bahwa kita suci ya gak usah diulang sholatnya, seperti itu Allah Maha tahu segalanya. Tapi kalau kita meyakini bahwa ada di badan kita atau pakaian kita terselip di situ keyakinan kita itu najis, maka ketika kita dalam kondisi aman diulangi sholatnya. Itu namanya i'adatus sholat. Tapi saat waktu sholat itu namanya menghormati waktu. Tapi kalau kita yakin suci ya insya Allah. Ya, Allah Maha tahu, insya Allah. Itu sah, insya Allah. Jadi dalam kondisi apapun kita sah. Bahkan dalam kondisi kita misalkan kita tidak tahu kiblat kemana, itu di surat Al-Baqarah disampaikan. Ketika dalam kondisi kita tidak tahu, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kita menghadap itu adalah wajah Allah. Dalam kondisi tidak normal ya. Jadi intinya bahwa sholat itu gitu ya, tidak bisa kita tinggalkan gitu, sampai kita sakit, kita tidak kuat berbaring dengan isyarat ya. Kalau tidak kuat semuanya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Itu lebih lah. Itulah pentingnya sholat. Wallahu alam. Itu kira-kira yang bisa saya. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih jawabannya. Nah, insya Allah itu juga menjadi solusi ya untuk sahabat-sahababat kita yang darurat seperti Kang Hendang. Betul. Bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun. Ya, tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya untuk kita semua, khususnya Kang Hendang yang berjuang untuk negara kita ini, untuk kita semua. Insyaallah. Baik, pertanyaan yang ketiga terakhir ini nampaknya dipersilahkan. Apa ada yang lewat pesan? Tidak ada. Ya, silakan. Ini Kang Redmi Note 9 nih. Kakak saya ini, Kang Hafidin. Silakan, mau bertanya apa mau menjawab? Menjawab. Insyaallah. Mau transfer juga boleh. Rekeningnya di sini. Suaranya di mute. Izin bertanya tadi. Baik, makasih. Ya, Angga tadi. Ustaz. Enggak. Ya. Kebetulan terkait tazkiyatun nafs tadi, terkait pembersihan diri gitu tadi. Yang saya tanyakan khususnya saya pribadi gitu tadi. Manusia itu kan
dalam keadaan naik dan turun ya Ustaz. Nah, ya bagusnya sih kalau kita melakukan kesalahan ya dengan taubatan nasuha gitu tadi. Tapi yang disayangkannya kita sudah bertobat, kita sudah berusaha terjun lagi ke situ, Ustaz gitu, melakukan dosa itu lagi, terus kita bertobat lagi. Nah, apakah kita dimasukkan dalam kategori mempermainkan taubat itu sendiri ya tadi ya? Atau seperti apa gitu tadi? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Kang Angga. Ya, jadi yang naik turun itu iman ya, iman. Nah, kalau kita naik turun itu kayak menjahatori. Ya, baik. Langsung Ustaz. Pertanyaan tadi dari Kang Angga. Terima kasih Kang Angga. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Tapi kalau yang saya pahami, jadi bertobat itu bukan hanya saja bagi orang-orang yang berdosa. Jadi bertobat itu termasuk orang-orang yang beriman, gitu, yang bertakwa itu dianjurkan untuk bertobat. Dan saya pikir tobat itu tidak ada batasnya. Jadi tobat itu kapan kita berdosa ya kita bertobat kembali kepada Allah. Tobat itu artinya kembali. Jadi kembali kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan dosa ya kita sadar kembali. Insya Allah tidak termasuk melalaikan karena semua yang terjadi itu atas izin Allah salah satunya. Termasuk melakukan terjerumus kepada dosa itu seizin Allah, tapi izinnya tidak dengan ridhonya gitu ya. Ada izin dengan ridho, ada izin yang tidak ridho. Nah, ketika kita sadar, oh itu kita sudah melakukan dosa, nah bertaubat kembali seperti itu. Sampai ya akhir ayat. Makanya di dalam Al-Quran kan sering sekali kita menjumpai bahwa Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat gitu, maha pengampun. Itu salah satunya itu. Jadi bahkan di ayat-ayat yang lain ketika kita bahkan justru yang paling repot ya yang paling bahaya justru ketika kita merasa bahwa kita tidak punya dosa, itu bahaya. Makanya Allah menegur, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jadi jangan merasa kita bersih karena Allah yang maha tahu apa yang takwa di antara kamu gitu sih. Itu salah satu. Justru kalau saya melihat bencana yang besar ketika kita merasakan bahwa kita tidak punya dosa, sehingga kita tidak mau bertaubat, itu yang bahaya. Jadi kalau ada orang yang punya keinginan untuk bertaubat itu justru itulah. Karena tidak ada manusia yang terlepas dari dosa. Jadi sehingga semua manusia harus bertaubat. Bahkan di ayatnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ada samawati wal ardi lil muttaqin itu ya. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Orang yang bertakwa masih bertaubat itu artinya intinya taubat itu adalah kembali kepada Allah, menyadari gitu. Nah itu insya Allah. Jadi nah yang intinya dari taubat itu adalah sebetulnya apa? Menyadari kesalahan itu dan menyesali kesalahan itu. Sehingga tidak mengulangi lagi itu maksudnya. Ketika kita mengulangi lagi itu di luar batas kita. Makanya kalau kita pahami kita nama sholat ya. Ketika sholat ya, itu luar biasa ini. Ketika sholat, ketika di Allahu Akbar, jawabannya sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, itu ungkapannya, jawabannya luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Sholat atau kebaikan yang kita lakukan, semuanya itu adalah tidak akan terjadi kecuali atas kekuatan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak punya kekuatan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan pun itu sesungguhnya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat-ayat yang lain maka Al-Qur'an itu sebetulnya Al-Qur'an itu merupakan mau'izah. Jadi mau'izah itu adalah nasihat buat kita. Ketika kita dalam kondisi merasa bahwa kita adalah orang yang paling hebat, Al-Quran menyatakan
fala tuzakku anfusakum wala tamshi fil ardi maraha. Ketika kita merasa bahwa kita orang yang penuh dosa, waduh seakan-akan tidak diampuni oleh Allah. Wala tayasu mir rauhillah, wala tayasu mir rahmatillah, itu wala taqnatu. Ya, itu ada banyak ayat-ayat yang menyatakan demikian. Jadi tidak ada. Jadi insya Allah ya semua yang kita dosa lakukan selama kita menyadari, menyesali, ya itu akan Allah terima taubatnya. Dosa lagi kita bertaubat. Insya Allah itu bukan bermaksud untuk bermain-main dengan taubat. Karena memang manusia harus bertaubat. Karena inti perjalanan manusia itu adalah terus bertaubat karena tidak ada berhentinya taubat. Kenapa demikian? Contoh, kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk istighfar? Minimal di setiap hari kita harus istighfar 70 kalau tidak salah dalam hadisnya. Bahkan 100 lebih. Padahal Rasulullah sudah diampuni, tidak ada dosa. Inilah Rasul mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang bersih. Di manusia yang suci dan bersih itu adalah bukan manusia namanya. Dia sudah menjadi malaikat. Allah alam itu kira-kira. Jadi insya Allah Kak Angga, ya insya Allah itu taubat itu akan Allah terima sebatas malam yugorgir. Kalau dalam bahasa itu adalah sebelum nyawa di kerongkongan itu tetap. Bahkan ada orang yang sudah membunuh 1000, ya 1000. Ya. Bahkan ada seorang bukan ulama ya, itu mungkin orang rahib ya. Itu wah kamu tidak akan diampuni. Akhirnya dia bunuh lagi ya. 9 dia. Pokoknya dia bunuh lagi. Akhirnya dia datang kepada orang yang alim, ya, kamu harus hijrah. Nah, di tengah-tengah hijrah itu dia di tengah-tengah perjalanan dia wafat. Maka malaikat kebingungan kemana, ke surga apa neraka? Ternyata dia ditentukan untuk di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an itu ceritanya. Jadi itu wallahu alam. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya karena materinya begitu luas dan saya hamba yang lemah yang pengetahuannya terbatas. Sebetulnya saya nggak berani tadi untuk menyampaikan karena saya memberanikan diri itu apa? Yang saya inginkan adalah silaturahim dan berjumpa dengan sahabat-sahabat saya yang saya cintai. Semoga perjumpaan sekarang ini menjadi saksi perjumpaan kita di surga kelak. Amin. Insyaallah. Amin. Kita sama-sama. Ya kalau nanti sahabat-sahabat duluan masuk surga, tolong panggil saya kalau saya belum di surga misalkan. Jadi mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Ya yang punya waktu silakan silaturahim ke sini atau saya juga bisa silaturahim ke antum. Kalau yang penting antum saya tahu tempatnya di mana. Makasih, itu saja. Intinya terakhir, berupayalah kita untuk mensucikan diri, tazkiyatun nafas, karena manusia tidak ada yang suci, manusia tidak ada yang bersih. Kalau sudah bersih bukan manusia lagi, itu sudah menjadi malaikat ya. Nah, jadi kita terus berupaya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, terus sampai kita akhir hayat. Karena kita tidak tahu apakah kita husnul khotimah atau tidak. Nah, makanya kita selalu meminta kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Karena kita tidak tahu, ujung kita tidak tahu. Oleh sebab itu, karena ujung kita tidak tahu, maka taubat. Ya, salah satunya adalah sholat kita perbaiki. Karena sholat adalah merupakan komunikasi kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu amal yang dihisab terlebih dahulu adalah sholat. Jadi kalau sholatnya benar, insya Allah semuanya benar. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya malam hari ini kepada kita semua. Insya Allah materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita semua ya. Dan tentunya sekaligus kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih bisa melewati masa-masa sulit 2 tahun terakhir ini ya. Saat saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita yang 2 tahun terakhir ini mereka sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala
kita alhamdulillah sampai saat ini, dan tentunya mudah-mudahan juga kita selalu disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa kembali bangkit ya untuk meningkatkan ya semangat bermuamalah kita, semangat ibadah kita tentunya. Dan tentunya sama-sama kita nih bersama teman-teman saling mendoakan, saling mendukung. Dan kelak nanti di akhirat kita sama-sama kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal Amin, ya Allah. alamin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali untuk materi malam hari ini atau bulan ini sampai di sini. Terima kasih kepada guru kita Al Mukarram Pak Ustadz yang telah meluangkan waktu untuk kami semua ini. Ustadz Miftah, bagaimanapun kami ini ya murid Ustadz, anak-anak Ustadz yang sekarang mungkin walaupun jenggotnya hampir sama, tapi ya kami masih anaknya Ustadz. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan nanti kalau suasana sudah normal kembali kita bisa offline ya. Bisa offline mungkin nanti bisa di Bogor, Jakarta atau Sukabumi nanti barangkali. Kita sangat kangen sekali ya dengan kondisi seperti itu. Dan juga terima kasih kepada akang-akang, kakak-kakak, teteh-teteh nih yang dari angkatan pertama sampai yang termuda ya. Mudah-mudahan ini kayak Kang ini masih seperti dulu nih, Kang Hafidin masih ganteng seperti dulu kayak. Masya Allah. Masya Allah. Itu masih banyak ini kita ya mudah-mudahan. Dan mungkin pesan dari pengurus Mida kepada teman-teman, mohon setiap ada pertemuan setiap bulannya diinformasikan kepada grup masing-masing angkatan ya. Dipastikan informasi ini sampai, karena ini bagus sekali gitu. Mungkin kita susah sekali ya untuk bertemu, tapi dengan adanya wasilah acara ini melalui Zoom meeting, kita bisa bersua, berkomunikasi dimanapun tempatnya tanpa ada batasan ya. Kita ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Pulau Sumatera, ada Kalimantan ada ya. Alhamdulillah. Kalimantan nih Kang siapa Samsul Hadi di mana Kalimantan ya, apa Sulawesi? Kemudian ada mungkin bahkan ada yang di luar negeri juga ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Dan juga terima kasih kepada semuanya, akang-akang, teteh-teteh. Untuk materi kita cukupkan sampai sekian. Kita tunggu barangkali Kang Eka apakah jadi untuk menyampaikan presentasi. Barangkali dari saya, Miftah, Angkatan 7, selaku moderator pada kesempatan malam hari ini, ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sekali lagi kepada Pak Ustadz dan teman-teman. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.